yang tak bangga, Indonesia peringkat 4 angkatan laut terkuat di dunia setelah Amerika Serikat, China, dan Rusia. Ranking ini berdasarkan penilaian Direktori Dunia Kapal Perang Militer Modern atau WDMMW yang mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif dari keseluruhan kekuatan tempur. Juga menggabungkan True Value Rating atau TVR, salah satu parameter dalam menilai kekuatan Angkatan Laut. Sebagai garda terdepan kekuatan pelindung maritim Nusantara, TNI Angkatan Laut memiliki cabang atau korps yang namanya sudah tak asing lagi. Korps Marinir, pasukan pendarat, pasukan yang menyerang dari laut ke darat yang sudah ada sejak tahun 1945. Ucapan pertama kalau dengar marinir kayaknya pemberani, hebat. Selamat untuk HUT Marinir yang ke berapa? 79 ya. Patriot, semangat, ya kan, tanggung jawab, bersahabat. Jadi hari ini saya ingin mengucapkan selamat dan terus selamat bertugas dengan sehat afiat, selamat dilancarkan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan pasukan sembarangan, prajurit marinir dibekali pelatihan militer lintas Sumatera untuk menunjang penugasan khusus. Kemampuan bela diri, berenang minimal 1000 meter, menyelam dari lintas alam, menembak, halang rintang, dan ketahanan Mars atau berjalan jarak jauh menjadi skill dasar yang wajib dimiliki para personel. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2019 tentang organisasi TNI, Korps Marinir Republik Indonesia yang kita kenal sebagai Marinir Angkatan Laut merupakan salah satu pasukan TNI yang bertugas menyelenggarakan operasi amfibi, pertahanan pantai, pengamanan pulau-pulau terluar strategis, pembinaan operasi maritim, serta pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi satuan marinir. Korps Marinir itu punya namanya detasemen khusus, namanya Denjaka, Detasemen Jala Mangkara. Itu yang memang kualifikasinya adalah pasukan elit. Ini memang mereka spesialisasi dan jelas spesialisasinya adalah pertempuran di laut, dan saya pikir itu yang skill yang banyak ditakuti karena mereka adalah salah satu punya kualifikasi untuk menanggulangi teror. Dan ketika kita bicara tentang bagaimana waktu itu ada insiden kapal Sinar Kudus Indonesia yang dibajak di Somalia, mereka ikut terlibat bersama Kopassus untuk melakukan pembebasan di sana. Banyaknya objek vital nasional yang berada di lepas pantai, meningkatnya ancaman terorisme internasional, dan perlunya penanggulangan terorisme di laut menjadi cikal bakal dibentuknya Detasemen Jala Mangkara atau dikenal dengan Denjaka. Sebagai pasukan anti-teror yang beraspek laut, personel Denjaka bersumber dari prajurit pilihan terbaik dan tangguh. Rekrutan personelnya dari Batalion Intai atau Yontai VIP dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska hasil seleksi ketat dari berbagai aspek. Jadi tugas kita adalah mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa ditimbulkan oleh aksi teroris, baik itu di offshore maupun di lepas pantai yang lain. Kemudian kita juga pernah punya pengalaman pada tahun 2011 kita melaksanakan operasi pembebasan sandera di Somalia. Tahun 2011 silam, pasukan Denjaka berhasil melaksanakan operasi pembebasan 20 ABK warga negara Indonesia yang disandra perompak EBR senjata Somalia. Kala itu, misi penyelamatan jarak jauh saat kapal MV Sinar Kudus dibajak perompak Somalia di Kepulauan Seychelles, Somalia. Aksi yang menjadi aksi heroik para prajurit. Sebelum kita operasi itu biasanya sudah ada negosiasi-negosiasi. Jadi harapannya negosiasi itu bisa berjalan, pasti sandera dilepas. Tapi kalau sudah terjadi deadlock itu tidak mungkin terjadi sandera dilepas. Jadi mau tidak mau kita harus laksanakan operasi itu. Baru kita escape. Mana objek yang kita yakini bahwasanya itu adalah sanderanya. Karena pada saat operasi pasti situasi akan fleksibel.
Dengan skill yang luar biasa, setiap personel Denjaka harus memiliki standar kualifikasi seperti penanggulangan teror aspek laut, intelijen strategis dan taktis, kesamaptaan jasmani di atas rata-rata, bela diri, komando, renang jarak jauh, selam tempur, terjun free fall, serta menguasai taktik operasi khusus. Tugas yang berat membutuhkan personel yang kuat. Tak heran jika personel terpilihlah yang menjadi tim elit Denjaka. Rekrutan dari mulai seleksi akademik, kesehatan, psikologi, serta mental ideologi harus sesuai standar prajurit Denjaka. Setelah lulus seleksi, calon prajurit Denjaka harus menyelesaikan pendidikan yang disebut kursus PTAL atau penanggulangan teror aspek laut selama 6 bulan. Sebagai satuan anti teror yang tangguh, tim Denjaka terdiri dari tim 821. Tim ini mempunyai kemampuan operasi melalui media atas permukaan air, kemampuan komando untuk melakukan pertempuran di hutan, rawa, maupun daerah pegunungan. Sementara tim 822 mempunyai kemampuan operasi melalui media bawah permukaan air dan peperangan di perairan, baik di daerah pantai maupun laut lepas, daerah sasaran kapal, serta pulau-pulau kecil. Ada juga tim 823 dengan kemampuan operasi melalui media udara, menyelesaikan sasaran di darat, gedung-gedung bertingkat, atau perairan lepas pantai. Selain itu, tim bantuan juga memiliki spesialisasi kemampuan menjinakkan bahan peledak, identifikasi dan evakuasi ancaman bom, bantuan anjing K9, dan cyber terrorism. Tak kalah penting, adanya tim markas yang bertugas memberikan dukungan perbekalan, angkutan, tenaga medis, serta komunikasi. Jadi untuk teknik yang harus kita miliki adalah yang pertama adalah tugas yang harus jelas diberikan kepada anak buah. Ketika sudah tugasnya tahu, kemudian mereka akan berlatih, namanya drill. Drill latihan-latihan untuk dengan skenario yang sama. Kita buat seperti kejadian sesungguhnya, jadi semirip mungkin. Korps Marinir sebagai salah satu pilar utama kekuatan tempur juga didukung dengan kendaraan andalan tank amfibi BMP 3F. Material tempur kebanggaan ini bisa bermanuver dengan taktis. Secara tembakan perkenaan kita sudah bisa melihat sendiri bagaimana stabilnya kanon 100 pada saat bergerak dengan gerakan yang lincah tadi. Kita simulasikan, ini kan ada gelas dan berisi air, itu tidak tumpah dan itu sangat hebat, dan itu teknologi baru dengan mengunci sasaran. Bagaimanapun gerakannya kita itu mengunci sasaran pasti akan tepat kalau dilaksanakan penembakan. Tank BMP 3F tidak hanya kuat dalam pertempuran. Kendaraan tempur ini juga dapat menari dan meliuk-liuk bak seorang penari dengan tetap mengunci sasaran. Dalam peringatan hari kelahiran Korps Baret Ungu yang ke-79, kali ini digelar demonstrasi prajurit-prajurit petarung. Mulai dari demonstrasi material tempur dan bela diri Korps Marinir, panahan Jala Senastri, juga terjun payung. Terjun payung yang ditampilkan menggambarkan prajurit petarung Korps Marinir dalam melaksanakan taktik penyerangan ke daerah sasaran secara senyap dan rahasia. Selain itu, kemampuan terjun payung juga dapat dimanfaatkan dalam menunjang misi kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana di daerah terpencil. Berbagai atraksi unjuk kemampuan ditampilkan. Drum band Korps Marinir Sangkala Yuda Perkasa tak kalah menarik perhatian. Sang Sri Kandi Serdarum wanita putri Febiarinda bertugas sebagai tambur mayor, menjadi satu-satunya perempuan di antara 100 anggota drum band pria. Perempuan kelahiran tahun 1997 ini dengan lihai memainkan tongkat dalam parade drum band. Di balik penampilannya yang lincah, perempuan yang akrab dipanggil Arin adalah anggota Bintara Kesehatan yang telah ditempa sebelum menjadi anggota Marinir. Karena dari awal saya dididik untuk menjadi wanita tangguh, khususnya di Korps Marinir, karena kebanyakan Korps Marinir kan semuanya itu laki-laki gitu. Jadi saya itu nggak diajari untuk tidak manja, bagaimana caranya untuk
menghadapi tantangan di depan, tekanan dari kerjaan ataupun dari perintah dari atasan. 3 kali gagal tak membuat perempuan asal Bangkalan ini menyerah. Semangatnya menjadi prajurit semakin membuncah, apalagi Korps Marinir adalah unit yang disegani andalan TNI AL. Jika menilik sejarah Korps Marinir, pasukan baret ungu ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda tahun 1945 di Pangalan Laut Tegal, Jawa Tengah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertahanan tanggal 9 Oktober 1948 lalu, ditetapkan Korps Komando dalam Angkatan Laut, sehingga seluruh satuan kelautan dilebur menjadi Korps Komando Angkatan Laut atau KKOAL. Tahun 1975, nama KKOAL kemudian dikembalikan lagi menjadi Korps Marinir. Pasukan khusus ini juga memiliki ciri khas, yakni baret ungu yang lahir dari mitologi Jawa dan punya makna khusus. Saya pernah mendengar mitologi bahwasanya kenapa baret marinir itu ungu. Itu diambil dari selendang Nyi Roro Kidul, di mana maknanya adalah memiliki ampuan dan dalam memberi pengamanan serta perlindungan terhadap negara. Jadi itulah kenapa kemudian marinir juga itu punya makna mampu untuk melindungi NKRI. Selain juga misalnya ungu itu tidak hanya dari selendang itu juga, tapi juga mengadopsi dari warna bunga bougainville yang dia gugur sebelum layu. Bunga bougainville adalah bunga sepanjang tahun dan gugur sebelum layu. Warna ungu dari selendang Nyai Roro Kidul juga diyakini memiliki makna kesaktian. Ya, Korps Marinir TNI Angkatan Laut sebagai salah satu pilar utama kekuatan tempur Republik Indonesia. Ketangguhan pasukannya memang sudah disegani dan diakui dunia. Terlebih, perannya begitu penting untuk menjaga pertahanan kedaulatan tanah air. Kibarkan terus bendera kewajiban Dharma Agya Patitis. Dana Seva. Silaga berubah. Kecekatan dan kemampuan tempur para prajurit tentunya harus didukung oleh armada kapal yang mumpuni dengan segala fasilitasnya. Persenjataan, perlindungan, bahkan ketersediaan logistik pun harus benar-benar seimbang. Nah, bagaimana kesibukan dapur militer di atas sebuah kapal perang? Tadi itu ada ayam goreng, terus sayur capcay. Sebagai kapal perang dengan fasilitas dengan landing platform dock yang dirancang anak bangsa, KRI Banda Aceh 593 mendukung segala operasi laut. Operasi amfibi, pergeseran pasukan dan material tempur, juga search and rescue. Kapal dengan panjang 125 meter dan bobot hingga 10.500 ton ini menjadi kapal pusat komando dan bertugas mencari serta mengevakuasi korban. Kemudian untuk rutenya sendiri, rute kita tidak menentu, jadi tergantung dari misi apa yang akan kita laksanakan. Permintaan untuk melaksanakan pergeseran pasukan, untuk pengamanan daerah rawan, untuk pengamanan daerah perbatasan. Tampak luar kapal perang ini memang terlihat gagah dan penuh nyali. Namun bagaimana dengan fasilitas penunjang kehidupan prajurit dan semua kru kapal yang bertugas? Yup, dapur dan logistik adalah salah satu kunci keberhasilan operasi. Asupan setiap prajurit juga harus sudah diatur dan dipersiapkan dalam menghadapi berbagai situasi. Secara khusus, bagian dapur di kapal perang dijalankan para personil di bawah Departemen Logistik. Personil kita 144 personil. Itu terbagi menjadi 4 departemen,
Yang pertama adalah personil-personil yang mengawaki seperti yang kita berada sekarang di Anjungan. Ini Departemen Operasi. Kemudian personil-personil di Departemen Senjata dan Bahari. Ada juga di Departemen Permesinan. Ya, yang terakhir adalah personil untuk pengawal Departemen Logistik. Asupan gizi yang dibutuhkan personil kapal perang sudah melewati berbagai tahap, mulai dari perencanaan, perhitungan, hingga pengadaan. Semua tahap ini dihitung berdasarkan jenis misi yang akan dilakukan, jumlah personil operasi, juga jarak tempuh dan waktu layar. Dalam keadaan berlayar, kapal yang berada di laut selama 30 hari memerlukan lebih dari 3.000 kg bahan makanan setiap harinya. Karenanya perlu daftar panjang menu yang dirancang dan dipersiapkan oleh bagian Departemen Logistik. Menu ini juga memperhatikan dan mengukur kebutuhan gizi yang diperlukan oleh setiap personil dan harus disetujui pula oleh komandan kapal. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut nomor 1 tahun 2024, kecukupan gizi energinya itu diperhitungkan dengan kecukupan energi staf ditambahkan dengan kecukupan energi untuk aktivitas fisik tambahan di KRI. Dengan rinciannya karbohidrat 50-65%, kemudian untuk protein 10-20%, kemudian untuk lemaknya 20-30%, untuk airnya juga dari 1.800 ml sampai dengan 2.500 ml. Olahan makanan pun harus selalu mengikuti rancangan menu yang telah ditetapkan. Terkadang untuk menghindari kebosanan, menu spesial pun disiapkan sebagai tambahan. Semua dikerjakan dengan sigap, cepat, dan rapi oleh juru dapur. Aktivitas di dapur dilakukan 6 juru masak yang dipilih langsung dari personil. Biasanya mereka dibagi lagi dalam 2 shift dengan jadwal makan yang meliputi makan pagi, siang, dan malam. Juru masak bahkan sudah mempersiapkan makanan sejak dini hari. Saya biasanya kan jaga larut malam, mulai pukul 00.00 sampai 04.00. Itu saya jaga itu untuk juga menghandle atau membangunkan bagi anggota yang belum bangun untuk masak. Juru masaknya itu bangunnya itu kalau misalnya bawa pasukan 500 sampai 1.000 orang harus masak dari 01.00. Selesainya itu bisa pukul 05.00 untuk makan pagi. Karena untuk 06.00 harus sudah dihidangkan oleh penanting. Mereka yang bertugas di bagian dapur tentu tidak dipilih secara cuma-cuma, melainkan sudah melewati pelatihan dan pendidikan untuk memasak. Karenanya mereka selalu sigap melakukan tugasnya baik saat sedang berlayar maupun saat kapal bersandar. Nah, untuk bagian masak itu sudah ada penjurusan korpsnya adalah tata graha biasanya. Jadi di lembaga pendidikan dia sudah diajari masak apapun diajari. Ada juga nanti kejuruan tentang penyajian makanannya seperti apa. Makanan dihidangkan secara prasmanan dan diambil sesuai porsi dan kebutuhan masing-masing. Yang menjadi ciri khas adalah penggunaan ompreng atau tempat makan khusus pengganti piring. Penggunaan alat makan ini tentu lebih mudah dan praktis dari segi pembersihannya dan keamanannya. Tak jauh berbeda dengan prajurit KRI, para perwira pun mendapat menu yang diberikan sama. Hanya saja dalam beberapa kesempatan terdapat menu tambahan, seperti ikan kakap asam manis yang ada di dalam hidangan ini. Di ruang makan perwira, tata cara makan yang digunakan adalah table manner. Cara ini sudah ditentukan sebagai bagian dari etika di dalam pendidikan Angkatan Laut. Etika makan yang kental dengan hierarki ini menjadi tradisi di semua Angkatan Laut negara-negara di dunia. Pada saat makan siang, senior mengecek juniornya. Jadi diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui apakah junior tersebut sudah mengerti tentang tugas-tugasnya, sudah mengetahui tentang kapalnya sendiri, dan berbagai macam hal yang sifatnya positif. Dari semua jam makan yang ditetapkan, ada tambahan waktu yang diberikan kepada kru kapal KRI Banda Aceh. Menunya pun berbeda, yaitu mie larut malam. Menu ini diberikan pada saat personil berjaga di tengah malam dan berada di luar jam makan. Sajian sederhana berbahan mie dengan tambahan sayur dan telur ini menjadi menu andalan dan khas KRI Banda Aceh.
Dengan segala asupan yang disesuaikan dengan standar gizi militer ini, mudah-mudahan para prajurit kita selalu perkasa mengarungi ombak badai yang merintang. Teguh dalam semboyan Jelas Peva Jayamahe demi menjaga melindungi kedaulatan negara Republik Indonesia yang kita cintai.